are delicious. And if you call in advance, Mrs. Clark says she will bake her famous flowers. Film dibuka dengan seorang pria tampan bernama Ronnie, di mana dia sedang menuju ke perpustakaan karena diketahui Ronnie adalah seorang penulis buku horor sekaligus paranormal yang sering mengunjungi tempat-tempat angker. Singkat cerita, sesampainya di perpustakaan, Ronnie menerima berbagai macam pertanyaan dari para pembaca bukunya, terutama tentang tempat paling angker yang pernah dia kunjungi. Di sana, Ronnie pun bercerita jika dia pernah menginap di sebuah kamar hotel yang dulunya terjadi pembantaian di sana. Namun ternyata dia hanya mengalami beberapa gangguan-gangguan kecil. I'm saying I've never seen this thing's really going off the rails. Who has a pen? I do. Singkat waktu, sepulangnya dari perpustakaan, Ronnie mampir ke kantor pos untuk melihat pesan-pesan dari para pembaca bukunya. Di situ Ronnie banyak menerima pesan sekaligus beberapa rekomendasi tempat angker yang harus Ronnie kunjungi. Tetapi ada salah satu surat yang membuat Ronnie sangat penasaran, di mana dalam surat tersebut tertera gambar hotel bernama Dolphin serta terdapat tulisan jangan masuk ke kamar 1408. Lantas Ronnie pun dibuat bertanya-tanya tentang kamar 1408 ini. Yang mana hal itu sesampainya di rumah, Ronnie langsung menghubungi pihak Hotel Dolphin karena Ronnie ingin menginap di kamar 1408. Tetapi pihak hotel tersebut menyebutkan jika kamar tersebut sudah tidak tersedia lagi. Dari situ Ronnie kemudian mencari beberapa informasi terkait kamar 1408. Dan di sana Ronnie menemukan banyak informasi yang menyebutkan jika ruangan kamar tersebut sangat angker. Bahkan sudah banyak puluhan jiwa yang ditemukan koi tidak wajar di ruangan kamar itu, yang mana membuat Ronnie semakin penasaran. Pada malam harinya, di sana Ronnie menuju ke tempat Hotel Dolphin itu berada. Sesampainya di Hotel Dolphin, Ronnie menemui manajer hotel tersebut dan bertanya tentang kamar 1408. Mendengar hal itu, sang manajer mengajak Ronnie ke ruangannya untuk memberitahukan tentang kamar ini. Di sana, sang manajer memberitahukan jika kamar 1408 adalah sebuah ruangan kamar yang terkutuk, di mana total sudah ada 56 jiwa yang ditemukan koi tidak wajar di ruangan kamar itu. Bahkan mitosnya, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan 1 jam saja di ruangan kamar ini. Mendengar hal itu, Ronnie semakin ingin menginap semalam saja di ruangan kamar itu hanya untuk mengobati rasa penasarannya. Setelah beberapa kali Ronnie membujuk, pada akhirnya sang manajer memperbolehkannya dan memberikan kunci kamar kepada Ronnie. That's a nice touch. It's antique. We have magnet. Setelah mendapatkan kunci ini, Ronnie pun menelusuri setiap lorong ruangan untuk mencari kamar 1408. Tidak lama mencari, Ronnie mendapati kamar tersebut, yang mana dia segera masuk ke sana. Saat pertama masuk kamar ini, Ronnie tidak mendapati keanehan satupun, di mana terlihat ruangan kamar yang nyaman serta terdapat beberapa fasilitas seperti minuman dingin dan lukisan dinding yang bertemakan kapal layar. Kemudian Ronnie menuju tempat tidur untuk beristirahat sejenak dan secara tiba-tiba timer berbunyi dengan sendirinya. Bahkan angka di timer tersebut langsung menghitung mundur 60 menit dari sekarang. Melihat kejadian itu, Ronnie baru ingat jika mitosnya tidak ada orang yang sanggup bertahan di kamar ini lebih dari 1 jam. Tetapi tidak sampai di situ, di mana dia juga mendengar suara aneh di luar jendela. Kemudian saat Ronnie mengeceknya, tiba-tiba atas kejadian itu, tangan Ronnie mengalami pendarahan setelah terjepit jendela. Yang mana hal itu ia menuju wastafel untuk membersihkan lukanya.
Namun secara gaib, air yang tadinya dingin tiba-tiba berubah menjadi sangat panas yang membuat tangannya semakin sakit. Dari situ Roni sudah tidak tahan lagi dan memutuskan pergi dari kamar ini. Namun saat ingin membuka pintu, tiba-tiba kuncinya mengalami patah yang membuat dirinya tidak bisa membukanya. Berbagai cara telah dilakukan Roni, namun usahanya sia-sia. Di sana Roni tidak mau menyerah begitu saja, di mana dia berteriak minta tolong dari jendela yang berseberangan langsung dengan salah satu penghuni hotel di depan Roni. Namun dirinya menyadari ada yang aneh dengan seseorang tersebut, di mana Roni baru sadar jika orang itu meniru setiap gerakan yang Roni lakukan. Oleh karena itu, Roni mengetesnya dengan lampu yang ia dekatkan ke kepalanya agar dia tahu wajah orang itu, dan tiba-tiba ternyata hal itu hanyalah sebuah halusinasi yang dialami oleh Roni saja. Di situ Roni baru ingat jika di tasnya masih tersimpan laptop yang bisa ia gunakan untuk menghubungi istrinya. Setelah berhasil terhubung dengan sang istri, Roni memberitahukan jika dia sedang terjebak di salah satu kamar angker yang berada di Hotel Dolphin, yang mana ia sangat membutuhkan bantuan karena dirinya sangat tersiksa di ruangan kamar ini. Namun tak sempat menjelaskan secara rinci, tiba-tiba alat pemadam kebakaran mengeluarkan air dengan sendirinya, yang membuat laptop Roni pun mati total. Mendapati hal ini, Roni yang kesal pun langsung merusak alat tersebut. Di sana tidak sengaja dia melihat lorong kecil yang mana bisa ia gunakan untuk keluar dari kamar ini. Setelah berhasil membuka sebuah penutup, Roni pun segera menelusuri lorong kecil ini. Sampai tidak lama menelusuri, dia mendapati seseorang yang tampak terbaring lemas di depannya. Merasa kasihan, ia pun mendekatinya dengan perlahan dan di situ Roni merangkak melewati lorong lain untuk kabur dari kejaran seseorang tersebut. Dan walah, Roni pun kembali ke ruangan kamar ini lagi. Tetapi saat ia membuka lemari es dengan harapan dia dapat mengambil minuman, Roni mendapati sang manajer yang mengejek Roni karena telah terjebak di ruangan kamar ini atas rasa penasarannya sendiri. Mendengar hal itu, Roni pun yang tidak terima meneriaki sang manajer. Namun seketika lemari es tersebut kembali seperti semula. Kemudian saat Roni menuju ruang tamu, dia dibuat siksak shock karena mendapati ruangan yang telah berubah menjadi kutub utara. Atas suhu dinginnya sangat dahsyat, Roni berinisiatif untuk membakar beberapa kertas agar dirinya merasa hangat. Tidak lama kemudian saat Roni merintih kedinginan, tiba-tiba dia mendengar suara istrinya yang bersumber dari laptop miliknya tadi. Lantas Roni pun bergegas mendekatinya untuk kembali mengabarkan jika ia masih terjebak di ruangan kamar ini. Namun hal aneh terjadi kembali, di mana tiba-tiba muncul wajah Roni yang menyuruh istrinya untuk tidak memperdulikannya lagi karena dia baik-baik saja di kamar ini. Atas hal itu sang istri pun menutup panggilannya. Dari situ Roni semakin muak atas hal aneh yang menimpa dirinya. Bahkan tidak sampai di situ, entah apa yang terjadi, ruangan kamar ini mengalami guncangan hebat, serta dinding kamar yang mulai runtuh kemana-mana. Dan kemudian lukisan kapal layar tadi tiba-tiba seolah-olah menjadi nyata, dan inilah yang terjadi. Di sana Roni secara gaib telah berada di lautan yang luas serta terombang-ambing oleh air laut.
Namun saat terbangun dari pingsannya, tiba-tiba Roni berada di rumah sakit serta terdapat sang istri yang menemani Roni. Di situ Roni tampak bingung kenapa dia berada di sini. Tetapi di sisi lain dia bersyukur karena telah terbebas dari kamar 1408. Di sana Roni menanyakan bagaimana Roni bisa sampai di sini. Sang istri pun tidak menjawab pertanyaan Roni, tetapi malah menyuruh Roni untuk beristirahat saja sampai dirinya benar-benar pulih. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di situ Roni telah benar-benar pulih dan mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa. Di mana kali ini dia menulis buku horor yang menceritakan dirinya saat mengalami banyak gangguan pada saat menginap di kamar 1408 kemarin. Setelah hal itu, seperti biasa Roni pergi ke kantor pos untuk mengecek pesan dari para pembacanya. Saat masuk ke dalamnya, kebetulan kantor pos ini sedang ada pembangunan dan para pekerja mulai menghancurkan seluruh ruangan. Dan jebret, Roni pun kembali ke kamar 1408 lagi. Dan ternyata kejadian tadi hanyalah halusinasi Roni saja. Mengalami hal ini, Roni sudah di ambang batas kesabaran, yang mana dirinya mengamuk dengan memecahkan seluruh benda yang ada di ruangan. Sampai pada akhirnya Roni pun oleng sampai tepar. Saat terbaring lemas di lantai, Roni mendapati timer yang tinggal beberapa detik lagi, dan Roni pun semaput. Singkat cerita, setelah terbangun dari semaputnya, Roni telah mendapati ruangan kamar yang telah kembali seperti sedia kala. Dari situ Roni mulai tersadar jika selama ini dia mengalami halusinasi hebat, yang mana hal itu Roni pun tidak mau ada korban lagi yang boleh memasuki kamar ini. Cukup dirinya saja yang terakhir berada di ruangan ini. Dari situ Roni mencoba meracik bahan bakar yang akan ia gunakan untuk membakar seluruh ruangan ini. Sembari meracik bahan bakar, Roni baru menyadari jika ternyata seperti inilah rasanya mengalami gangguan hebat sampai banyak menimbulkan korban jiwa di kamar ini. Singkat cerita, setelah selesai meracik bahan bakar, Roni pun mulai membakar ruangan ini dan boom! Go to hell! Dan pada akhirnya Roni pun koid di kamar 1408 beserta ruangan kamar yang terbakar habis. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.